jawabannya. Jawaban yang paling ikhlas, yang paling kencang. Saya doakan mudah-mudahan tahun depan berangkat haji. Amin. Tuh kencangan amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para orang tua yang sangat saya hormati, para guru, para asatizah, pengurus DKM Masjid Al-Mubarak, dan para jamaah sekalian yang alhamdulillah pagi ini Allah takdirkan kita bisa menggerakkan hati, melangkahkan kaki, menyengaja datang ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga rangkaian gerak, rangkaian kehidupan yang terus berjalan hingga detik pagi ini adalah rangkaian yang tak terpisahkan dari keinginan hati dan keinginan hidup kita agar selalu dan senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa di kesempatan yang sangat baik ini, ketika suasana subuh yang penuh dengan kesejukan, di tengah suasana indahnya kebersamaan, semoga kita punya kemampuan mempererat ukhuwah, mengokohkan wihdah, menumbuhkan mahabbah, sehingga melahirkan kuwah atau kekuatan umat Islam secara khusus insyaallah. Apa itu mengokohkan ukhuwah? Persaudaraan kita harus terus kita bangun, karena dengan nilai persaudaraan inilah insyaallah kita akan menjadi lebih baik. Apa itu mengokohkan wihdah? Wihdah itu adalah persatuan antar sesama umat Islam, itu harus kuat. Ketika ukhuwah itu sudah kita bangun, wihdah sudah kita rekatkan, maka insya Allah akan tumbuh di hati kita masing-masing sifat mahabbah, yaitu rasa cinta antar sesama kaum muslimin. Jamaah rahimakumullah, saya sangat bersyukur pagi ini masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim. Dan ini adalah hari kedua saya hadir di masjid ini. Yang pertama pada saat bulan Ramadan yang telah lalu, yang kita lewati. Sudah hampir 2 bulan Ramadan kita lalui. Kita memohon kepada Allah semoga ibadah Ramadan yang telah kita lalui, yang telah kita kerjakan, semoga menjadi Ramadan yang terbaik yang pernah kita lakukan selama ini. Jamaah rahimakumullah, Ramadan akan datang lagi setiap tahun, dan kita yang tahun ini diberikan kesempatan menikmati indahnya Ramadan. Tidak ada jaminan apakah Ramadan tahun depan akan kembali dapat kita rasakan. Oleh karena itu memohon kepada Allah agar selalu dalam kehidupan kita diberikan kesempatan untuk menyempurnakan kebaikan. Pagi ini kita subhanallah
merasakan suasana yang sangat luar biasa. Allah datangkan kemuliaan insya Allah kepada kita pagi ini. Yang pertama adalah kemuliaan karena keberkahan pagi, keberkahan subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendoakan setiap orang umatnya yang ketika subuh dia bangun, dia berwudu, kemudian dia jalan menuju masjid melaksanakan ibadah sholat, lebih-lebih dia sempurnakan dengan rangkaian kajian talabul ilm. Rasulullah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap paginya. Kalau ada orang yang tahu bahwa Rasulullah selalu mendoakan di setiap paginya, Rasulullah mengharapkan keberkahan bagi setiap umatnya pada saat mengawali harinya, maka saya yakin setiap orang akan datang ke masjid betapapun dalam suasana yang kurang sehat. Mereka akan datang betapapun tidak punya kemampuan berjalan dengan kuat. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan agar kita selalu mendapatkan keberkahan di setiap pagi. Dan tentu kita yakin tidak ada doa yang paling diijabah, tidak ada kata yang paling indah, tidak ada ungkapan yang paling mendapatkan berkah kecuali ucapan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kemuliaan yang kedua yang kita rasakan hari ini adalah kemuliaan tempat. Rasulullah juga pernah mengatakan, ahabul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Tempat di mana orang-orang beriman kepada Allah melaksanakan sholat. Tempat di mana orang-orang beriman kepada Allah menyatukan ukhuwah. Tempat di mana orang-orang yang beriman kepada Allah berzikir, menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan, ketika Rasulullah mengatakan bahwa tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, maka sudah barang pasti orang-orang yang ada di dalam masjid ini, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan yang kedua. Kemudian kemuliaan yang ketiga adalah bulan. Kita tahu hari ini adalah momen-momen yang sangat sakral, di mana saudara-saudara kita yang tahun ini diberikan kesempatan oleh Allah melaksanakan ibadah haji. Sudah mulai dari hari ini mereka menuju satu tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu Mekkah Al-Mukarramah. Dan bulan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakannya, yaitu bulan Zulqa'dah. Merangkak ke bulan Dzulhijjah, inilah musim-musim haji yang insya Allah setiap kita yang beribadah, setiap kita yang berdoa, setiap kita yang terus berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka bulan inilah momentum yang paling baik untuk kita memohonkan ampunan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab, inilah 4 bulan yang kata Rasulullah disebut dengan ucapan Al-Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan. Dan kemuliaan 4 bulan ini juga diabadikan Allah dalam Al-Quran. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi Allah mengatakan dalam surah At-Taubah, kalau tidak salah ayat 36, sesungguhnya bilangan bulan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. 1 tahun ada 12 bulan. Dan ketetapan bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan itu sudah ditetapkan oleh Allah bahkan pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Kita udah ada belum pada saat Allah menciptakan langit dan bumi? Ya. Jangankan jasadnya, airnya juga belum ada. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan tentang kemuliaan bulan.
sudah menentukan jumlah bulan. Jadi jamaah rahimakumullah, 12 bulan dalam 1 tahun itu bukan manusia yang menentukan, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaannya sudah menetapkan peredaran bulan. Ya, karena kita umat Islam ini memang harus menggunakan ketentuan kalender Hijriah. Bulan Islam itu dikenal dengan istilah bulan Qamariyah. Kalau bulan Masehi dikenal dengan istilah bulan Samsiah. Ya. Nah, orang Betawi banyak tuh namain anaknya Siti Qamariyah. Ada yang Siti Samsiah. Sudah bisa ditebak. Kalau ada nama Siti Qamariyah, berarti dia lahirnya malam hari ketika rembulan bersinar. Ya. Kalau namanya Siti Samsiah, oh dia pasti lahirnya siang hari ketika matahari sedang panas. Wallahu a'lam bishawab. Karena memang orang Betawi ini Masya Allah selalu dekat dengan momentum dan idiom-idiom keislaman. Ya. Jadi kalau kita banyak membaca sejarah tentang Betawi, sebetulnya dekat sekali dengan sejarah Islam yang masuk ke Nusantara ini. Tapi kita tidak membahas itu. Ada namanya Siti Samsiah, bapak ibu istrinya. Nah, coba tanya di rumah. Ya. 12 bulan dalam 1 tahun. Kata Rasulullah ada 4 bulan haram. Bahkan Al-Quran tadi menyebutkan minha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kata Nabi bulan Zulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Ya, kalau kita nyebutnya bulan Rajab. Betul ya? Ya. Tapi ternyata Rajab juga itu bahasa Jawa ternyata. Kalau Bekasi dulu bulan Rajab. Dulu saya kecil, bulan apa ini? Bulan Rajab. Ya. Rajab. Rajab Mudor kata Nabi. Mudor itu adalah salah satu nama kelompok wilayah tempat di mana dulu orang-orang Mudor itu sangat memuliakan bulan Rajab. Dan 4 bulan ini subhanallah, kalau kita memahami esensinya, kita memahami sejarahnya, kita memahami kemuliaannya, maka Allah akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Ini kemuliaan bulan. Jadi sudah 3 tuh kita mendapatkan kebaikan Allah pagi ini. Yang kedua adalah kemuliaan terkait tentang majelis ilmu. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Tadi sudah disinggung sama MC-nya. Barang siapa yang melangkahkan kaki menuju majelis ilmu, maka Allah akan bentangkan jalan menuju surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Cuma sayang sekali banyak orang yang hari ini tidak mau jalan menuju surga. Betul ya? Padahal subhanallah, kalau dia mau menuntut ilmu, tempatnya di masjid, dicintai oleh Allah, berkah utamanya adalah jamaah, berkah utamanya adalah silaturahim. Maka insya Allah setiap masjid yang mengundang untuk kajian-kajian ilmu, kalau orang yang tahu persis keutamaannya, maka dia akan berjalan walaupun dia harus merangkak ke masjid ini. Apalagi masjid kita ini masjid tertua juga di kota Bekasi. Dan yang kelima keutamaannya adalah kita berada di satu masjid yang disebut dengan Al-Mubarak, tempat yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, udah lengkaplah kita ini. Betul Pak? Ya, lengkap kemuliaannya, lengkap keberkahannya. Saya yakin orang tua kita dulu, para guru yang menamakan masjid ini Al-Mubarak, mereka adalah orang-orang yang sangat paham sekali tentang esensi atau kandungan kalimat Al-Mubarak itu. Apa itu Al-Mubarak? Tempat yang diberkahi. Di bumi ini banyak tempat yang diberkahi. Di bumi ini banyak waktu yang diberkahi. Di bumi ini banyak amal yang diberkahi.
Di bumi ini banyak umur yang diberkahi, tapi memang tempat yang paling diberkahi oleh Allah di muka bumi ini adalah baladan amina. Apa itu baladan amina? Tempat yang paling aman, negeri yang paling sentosa, yaitu Mekkah Al-Mukarramah. Ya, makanya Mekkah dan Madinah itu disebut Haramain, dua tanah suci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu berkahnya kota Mekah, orang-orang yang melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Nabi mengatakan, sholat di masjidku adalah Nabawi. Satu kali sholat, kata Nabi, pahalanya itu 1000 kali sholat di tempat lain. Jadi kalau Bapak Ibu melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji, sempat melaksanakan dan ziarah ke Masjid Nabawi, kemudian sholat, kata Nabi, sholat di masjidku 1 kali. Ya, para ulama mengatakan apakah itu sholat wajib, sholat fardu, ataukah sholat sunnah, sama saja. Maka 1 kali sholat itu pahalanya setara dengan 1000 kali sholat di Masjid Al-Mubarak Dewi Sartika. Subhanallah Pak, 1000 kali. Kemudian siapapun yang sholat di Masjidil Haram Mekkah Al-Mukarramah 1 kali sholat pahalanya setara dengan 100.000 kali sholat di Al-Mubarak. Makanya banyak jamaah Al-Mubarak pulang haji, pulang umroh udah nggak sholat lagi. Ya, ditanya, Pak Haji kok pulang haji nggak sholat lagi? Ngapain? Di sana gua sekali sholat pahala 100.000. Jadi kalau gua nggak sholat sebulan sekali juga pahala stoknya masih banyak, stok pahalanya. Ya. Nah itu namanya haji mardud itu, bukan haji mabrur, ya. Atau haji mabur. Beda Pak, haji mabur dengan haji mabrur. Ya, mabur itu tahu apa? Terbang. Jadi pahalanya pergi. Ya. Orang pulang haji kan disebut haji mabrur. Mabrur itu seakar kata dengan albir, kebaikan. Maknanya orang yang hajinya mabrur itu ketika dia pulang, sebelum haji sholatnya jarang ke masjid, setelah haji rajin datang ke masjid. Sebelum haji silaturahimnya jarang ke tetangga, setelah pulang haji silaturahimnya tiap pagi Pak, ngopi di rumah tetangga. Ya, itu menjadi kebangetan ya. Sebelum haji dia jarang baca Quran, pulang haji dia rajin tilawah Quran. Sebelum haji dia jarang sedekah, pulang haji dia rajin bersedekah. Itu haji yang mabrur namanya. Ya. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apa sih sebetulnya indikator?" Ya, tahu indikator? Ya, bukan predator ya. Ciri orang yang hajinya mabrur itu, sahabat Nabi bertanya, Nabi mengatakan, orang yang ciri hajinya mabrur itu, kata Nabi, it'amut ta'am wa tibul kalam. Apa itu? Orang yang pulang haji dia jadi sering memberi makan orang miskin. Yang kedua, orang yang punya kemampuan memiliki kalimat kata-kata yang lebih baik, ucapannya lebih elegan, lebih santun, lebih sopan. Ya, jadi ini berkaitan dengan persoalan etika, persoalan akhlak, persoalan moral. Kenapa? Karena memang apapun ibadah yang kita kerjakan, sejatinya itu buahnya adalah akhlak, buahnya itu adalah etika. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, tapi kalau tidak memiliki buah, yaitu akhlakul karimah, maka nilai kebaikan dari ibadah kita masih perlu dipertanyakan. Ya, jadi kalau orang rajin sholat, maka pasti hatinya jadi lembut, jiwanya jadi lapang memaafkan. Betul? Tapi kalau orang sholat ternyata masih punya kemampuan mendendam, punya kemampuan membenci, punya salah dikit dia marah. Nah ini perlu dipertanyakan ini ibadahnya. Halo? Tapi saya lihat ini wajah-wajah jamaah Al-Mubarak, ini wajah-wajah penuh kelembutan. Ya, wajah-wajah penuh ketulusan. Dan saya lihat juga penuh kelaparan. Ya, karena belum pada makan. Ya. Betul ya Pak ya?
kullu ilmin wa amalin la yazidul imana wal yaqina quwwatan famadkhulun. Ya, barang siapa yang bertambah iman dan ilmunya tetapi tidak bertambah rasa takutnya kepada Allah, famadkhulun, maka pasti dia terkontaminasi oleh kesalahan. Jadi kalau ada orang yang bertambah imannya, bertambah ilmunya, tapi dia tidak bertambah takut kepada Allah, famadkhulun, pasti terkontaminasi hatinya. Kenapa hati kita terkontaminasi? Kok rajin ibadah, tapi sama tetangga tidak bertanya? Kok rajin ke masjid, tapi sama tetangga saling bermusuhan? Ngomong-ngomongin orang, ya, nggak apa-apa sebetulnya ngomongin orang kalau yang baik-baik mah, ya. Tiap hari ngomongin ijazah sekarang. Di warung, di kantor, ini ijazah gimana kasusnya? Udah, nggak perlu ngomongin orang, nggak perlu kita tahu urusan orang, ya. Sebab salah satu perkara yang bisa merusak amal soleh kita itu kita sibuk mengurus aib orang lain, tidak sibuk mengurus aib diri sendiri. Nah ini kan sekarang kita ini sibuk ngurusin aib orang nih. Halo? Betul tidak? Ini Ustadz satu datang-datang belum saya kenal udah ngomongin saya nih. Ya, enggak, kita enggak ngomongin. Saya memang jarang ke tempat ini. Tetapi sebetulnya secara emosional dengan masyarakat sini sangat amat dekat. Ya kenapa? Karena ya orang Bekasi itu kan sebetulnya kalau diurut-urut Kong ya, itu biasanya ketemu tuh ujungnya. Ya, saya lahir di kampung Ceger, Pak. Mungkin kenal seorang ulama besar, Kiai Haji Umar. Atau mungkin kenal seorang tokoh dulu, almarhum beliau beberapa tahun yang lalu, Kiai Haji Khalili. Nah, saya ponakan beliau, Ustadz Khalili dari Cikunir Ceger, ya, perbatasan dengan Haji Ilyas yang dulu dikenal dengan dukun patah, Pak. Patah tulang, ya. Jadi kalau bapak patah tulang datang ke keluarga beliau, tapi kalau bapak patah hati datang ke saya. Ya, sebab saya di mana-mana sebetulnya bicaranya tentang hati, tazkiyatun nafs. Bahkan saya menulis beberapa buku tentang tazkiyatun nafs, bagaimana mensucikan hati itu. Baik, jamaah rahimakumullah. Di posisi yang sama hari ini, alhamdulillah kita tengah merasakan 4 kenikmatan. Ya, yang pertama nikmatul wujud, nikmat kehidupan. Yang kedua nikmatul insan, nikmat kemanusiaan. Yang ketiga nikmatul akal, Allah sempurnakan kita dengan diberikannya akal. Dan yang paling mahal di antara sekian banyak nikmat yang sedang kita rasakan adalah nikmatul hidayah ilal Islam. Nah, sebetulnya materi saya terpikirkan tadi ketika saya masuk ke tangga masjid, saya mau menyampaikan bagaimana mensyukuri nikmat hidayah. Ya karena saya tidak dikasih tema ini, jadi saya ngomong asal aja ini ya. Tapi yang penting nyangkut ya, insya Allah. Yang pertama adalah nikmatul wujud, nikmat kehidupan. Berapa banyak manusia diberikan oleh Allah kehidupan. Dalam hidup kita merasakan kenikmatan. Allah sempurnakan kita dengan fisik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu dalam surah apa tuh? At-Tin. Bahkan sebelum Allah meletakkan kalimat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, 3 ayat di atas berturut-turut Allah bersumpah, wattini wazzaitun waturi sinin. Laqad khalaqnal insana. Ini penting ayat At-Tin ini, Pak. Ya. Orang selalu mengkaitkan At-Tin itu adalah sebuah buah, dan memang benar. Walaupun ada juga mengatakan bahwa At-Tin adalah satu tempat di daerah Damaskus dan lain sebagainya. Ya, tapi At-Tin ini banyak orang mengkaitkan dengan buah At-Tin. Kemudian juga Az-Zaitun.
ya, yang minyaknya sering kita pakai itu az-zaitun. Wa turi sinin, ini adalah satu bukit, ya, Bukit Tursina atau Bukit Sinai. Dan ternyata subhanallah, ketika Allah bersumpah atas nama sesuatu itu memiliki makna kandungan sejarah yang sangat amat luar biasa. Kenapa At-Tin? Ya, konon dulu ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga ke bumi, beliau itu dalam keadaan telanjang. Maka kemudian beliau menggunakan daun At-Tin untuk menutupi tubuhnya. Kenapa az-zaitun? Ternyata zaitun itu adalah buah yang tumbuh selesai keadaan dan kejadian pada saat di zaman Nabi Nuh terjadi banjir. Jadi banjir pada zaman Nabi Nuh itu luar biasa. Bahkan diceritakan dalam sejarah, banjir itu menghancurkan Ka'bah Baitullah. Dan ternyata pohon yang pertama kali tumbuh setelah runtuhnya peradaban karena banjirnya Nabi Nuh itu adalah pohon zaitun. Dan minyaknya subhanallah cukup bermanfaat, ya. Diminum boleh, dibuat oles boleh, tapi jarang yang buat goreng nasi, jarang. Kalau minyak zaitun, ya, hebat betul orang goreng nasi pakai minyak zaitun, ya. Sementara Bukit Tursina, Bukit Sinai itu adalah bukit bersejarah di mana Nabiullah Musa alaihi salam dulu pernah berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah tutup dengan kalimat laqad khalaqnal insana fi ahsani, ya, Allah sungguh, ya, manusia itu adalah makhluk yang terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus mensyukuri nikmat kehidupan ini. Memang kita tidak pernah menginginkan kita hidup, Allah yang menghidupkan kita. Kita tak pernah menginginkan dilahirkan, orang tua melahirkan atas izin Allah kepada kita. Kan hidup ini Allah yang punya aturan, bukan kita yang punya keinginan. Ketika kita terlahir ke dunia, sempurna seluruh tubuh kita. Allah berikan kita mata, berikan kita mulut, berikan kita tangan, berikan kita kaki, berikan kita seluruh kenikmatan itu. Padahal kita tak pernah meminta saat ada di alam rahim, ya Allah, nanti kalau saya lahir berikan saya mata, berikan saya mulut, berikan saya tangan, berikan saya kaki, berikan saya rambut. Tidak. Tapi ketika kita terlahir sudah sempurna tubuh kita. Walaupun yang terlahir ada yang sempurna, ada yang dalam pandangan kita cacat. Dalam pandangan kita ada yang tidak sempurna, tapi sesungguhnya Allah menyempurnakan ciptaan manusia. Yang kedua, nikmatul insan, jadi manusia, Pak. Enak jadi manusia, Pak. Ya, kita tahu bahwa makhluk Allah itu bukan hanya manusia, tetapi juga binatang, hewan dan lain sebagainya. Hanya manusia yang enak dilihat, Pak. Kakinya ada 2, mulutnya ada 1, matanya ada 2, hidungnya lubangnya ke bawah enggak ke atas, ya kan? Enak dilihat. Kalau perempuan disebut cantik, laki-laki disebut tampan. Andaikan manusia punya kaki 4, Pak, halo, terus ada buntutnya, Pak. Ya, ada buntutnya, kaki 4 ada buntutnya, terus ada sayap. Dulu waktu kita kecil di rumah-rumah kita itu selalu ada gambar, ada binatang kuda bersayap putih tapi wajahnya perempuan, ya. Dan dulu itu dikenal dengan istilah buruk. Saya waktu kecil membayangkan, enak ya Rasulullah ketika di Isra Mi'raj kan naik buruk, kudanya putih, besar, cakep, terus wajahnya perempuan. Dalam hati ini apa benar buruk begini nih? Ya. Ternyata di dalam Al-Qur'an itu ada istilah buruk, dikenal dengan istilah al-barkun. Ya. Ternyata buruk atau al-barkun itu maknanya adalah cahaya, kilat. Jadi kecepatan cahaya buruk itu.
Tetapi kemudian orang-orang Yahudi menggambarkan bentuk buruk itu kuda putih bersayap, wajahnya perempuan. Dan inilah kadang-kadang kita menemukan banyak persoalan-persoalan yang tidak kita pelajari sejarah. Padahal banyak sekali sejarah dibolak-balik oleh orang-orang Yahudi untuk menyesatkan umat Islam sampai detik hari ini. Ya, Yahudi Amerika, Pak. Masya Allah, kalau kita pelajari itu tentang gerakan Zionismenya, itu sebetulnya adalah sebuah desain yang memang tujuannya untuk menghancurkan tatanan kehidupan umat Islam. Dibangunlah proksi-proksi oleh mereka, dibangunlah desain agar mereka benci kepada tokoh-tokoh Islam, si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Ya, seperti kasus Saddam Hussein yang kemudian dibunuh oleh Zionis Israel dan Yahudi Amerika. Padahal ketokohan Saddam Hussein itu ketokohan yang luar biasa, karena dia adalah tokoh yang benci kepada Amerika, bahkan tokoh yang sangat amat kuat membela rakyat Palestina. Maka dibuatlah isu, dibuatlah proksi bahwa Saddam ini diktator dan lain sebagainya. Ini adalah buatan Amerika dengan teknologi yang mereka bangun sehingga umat Islam muncul kebenciannya kepada tokoh-tokoh Islam itu. Termasuk juga kalimat-kalimat yang diungkapkan kepada tokoh-tokoh Islam dengan kalimat-kalimat teroris. Sebetulnya siapa teroris yang sebenarnya di dunia ini? Kenapa orang-orang Yahudi membantai umat Islam lebih dari 50.000 dalam 1 tahun peperangan Israel dan Palestina ini? Mereka tidak dikatakan sebagai teroris. Betul? Ini saya lagi marah dikit, nggak tahu marah sama siapa. Padahal awalnya luput saya ngomong ini. Ya, tapi sudahlah, kita berdoa saja semoga saudara kita Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran. Insya Allah, Pak, Palestina itu dalam sejarahnya kita temukan dari kecil, dari SD sampai hari ini, Pak, peperangan di Palestina itu nggak pernah kelar, Pak. Padahal Palestina itu kotanya nggak seberapa dibandingkan dengan Jawa Barat, gedean Jawa Barat, Pak. Betul? Secara logika, dengan kemampuan senjata yang dimiliki oleh Yahudi, bekerja sama dengan keroncong-keroncongnya Amerika dan sebagainya, harusnya sudah hancur itu kota, Pak. Sudah habis manusianya, Pak. Tapi subhanallah, tercatat juga dalam sejarah bahwa ternyata tingkat kelahiran di kota Palestina itu adalah yang terbanyak di dunia di setiap tahun. Jadi banyak yang meninggal jadi syahid, lahir lagi, sehingga Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya di Palestina itu. Jika Allah berkehendak, sebetulnya tidak mudah, tidak sulit bagi Allah untuk memenangkan umat Islam. Tapi seakan-akan Allah ingin memperlihatkan kepada kita bahwa kalimat jihad itu ada dalam Quran dan contohnya yang seperti itu. Walaupun makna jihad tidak selalu harus perang, Pak. Thalabul ilmi, datang ke masjid, itu adalah jihad fisabilillah. Jadi yang pertama adalah nikmatul wujud, nikmat kehidupan. Yang kedua adalah nikmatul insan, nikmat kemanusiaan. Yang ketiga adalah nikmatul akal. Allah sempurnakan kehidupan kita dengan akal. Apa sih sebetulnya yang menyebabkan tempat ini jadi masjid? Apa yang menyebabkan tempat ini jadi cantik? Apa yang menyebabkan tempat ini jadi tempat ibadah? Selain karena kita mendapatkan hidayah, kita juga punya akal. Masjid inilah yang membuat kita menjadi orang-orang berakal. Kenapa? Lihat, tempatnya jadi cakep, jadi indah, jadi menarik. Betul? Ya kan? Akal yang bisa membedakan mana cantik, mana buruk, mana baik, mana benar. Tetapi akal tidak cukup bagi manusia. Akal harus diselimuti oleh iman. Tanpa iman, orang bisa punya akal dan sering ngakal-ngakalin manusia. Makanya akal itu harus dibalut dengan iman. Ya, Pak, ya. Masih ingat, Pak, hadis Jibril pernah disampaikan oleh para ustadz kita di sini. Kenapa disebut hadis Jibril? Karena Rasulullah SAW dengan para sahabat sedang berkumpul, Pak. Tiba-tiba datang seorang laki-laki putih bersih, rambutnya hitam, bersih sekali, tidak kelihatan, seakan-akan dia dari jalan yang sangat jauh.
Ya karena orang Arab Pak dulu jangankan jalan jauh, jalan dekat juga wajahnya udah berdebu Pak. Ya, datang kemudian menyampaikan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba duduk langsung di depan Rasulullah. Ya, betis Rasulullah menyentuh, dengkulnya menyentuh orang tersebut menyentuh Rasulullah. Sahabat-sahabat yang lain termasuk Umar bin Khattab di situ pada bingung, ini orang sombong amat. Ya, datang ngucapin salam kemudian duduk di depan Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad akhbirni anil Islam, ya Muhammad akhbirni anil iman, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. 3 tuh yang ditanyakan malaikat Jibril. Di ujung nanti ada dialog antara Rasulullah dengan malaikat dengan Umar bin Khattab. Umar mengatakan, ya Rasul, siapa orang ini sebetulnya? Ya, dia yang nanya, dia yang membenarkan jawabanmu. Ya Umar, ketahuilah dia adalah Jibril, datang mengajarkan tentang persoalan agamamu. Apa kata Jibril? Ya Muhammad akhbirni anil Islam, jelaskan kepadaku, terangkan kepadaku, kabarkan kepadaku ya Muhammad tentang Islam. Maka Nabi menyebutkan urutan rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? Ada berapa? Oh, ternyata masih segitu ya. Saya pikir di sini udah banyak berubah. Ya. Rukun Islam ada 5 disebutkan oleh Nabi, ya, dari mulai syahadat sampai kemudian haji. Kemudian bertanya lagi, akhbirni anil iman. Ya, Rasulullah menyebutkan tentang urutan rukun-rukun iman. Yang ketiga adalah akhbirni anil ihsan. Rasulullah menyebutkan anta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jikapun engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. 3 kalimat yang dipertanyakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi itu sebetulnya adalah 3 kepentingan untuk diri kita. Ya, di dalam diri kita ini ada 3 hal penting. Yang pertama jasad, tubuh kasar kita. Betul Pak? Yang kedua adalah akal Pak. Ya, dan yang ketiga adalah ruh, jiwa kita. Jasad, ruh itu jiwa. Jasad, ruh dan jiwa kita itu harus baik. Harus terus terukur kebenarannya. Maka 3 komitmen dari pertanyaan Jibril itu tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, ternyata kepentingannya untuk membalut seluruh anggota tubuh kita. Balut jasad kita dengan Islam, maka insya Allah kita akan selamat. Balut jiwa akal kita dengan iman, maka insya Allah hidup akan aman. Balut ruh jiwa kita dengan ihsan, perbuatan baik, maka insya Allah hidup akan berkah Pak. Ya, jadi jasad dibalut dengan Islam. Tidak ada agama yang paling sempurna menjadikan jasad kita ini lebih baik, lebih bersih, lebih enak dilihat kecuali karena Islam. Bayangkan setiap sholat kita berwudu Pak, itu karena Islam Pak. Setiap hari kita membersihkan telinga, membersihkan mulut, membersihkan hidung, membersihkan wajah, itu karena Islam Pak. Jadi tubuh kita ini jadi bersih terus. Betul? Tidak ada agama selain Islam. Dan Islam adalah agama satu-satunya yang benar. Jangan mengatakan yang paling benar, yang pasti benar adalah Islam. Betul? Inna dina indallahil, agama yang paling benar adalah Islam. Jangan paling juga, karena saya kemarin dikritik, Ustaz jangan mengatakan paling benar, sebab kalau paling berarti ada agama lain selain Islam. Ya, agama yang benar adalah Islam. Karena Islam Pak, alhamdulillah, setiap pagi kita membasuh muka, membasuh telinga, membasuh tangan. Siang nanti kita basuh lagi, sore kita basuh lagi, malam kita basuh lagi. Islam membuat tubuh kita menjadi sehat karena selalu kita bersihkan. Kemudian akal kita, iman, keyakinan kita kepada Allah. Maka jadikan iman sebagai kekayaan kita. Nabi pernah menasihati kita semuanya, kafa bil mauti wa izo, wa kafa bil yakini gina, wa kafa bil ibadati sugla,
Kata Nabi, jadikan kematian sebagai nasihat bagimu, jadikan keyakinan sebagai kekayaan bagimu, dan jadikan ibadah sebagai kesibukan bagimu. Ini tiga ini penting, ya. Jadikan kematian sebagai nasihat, jadikan keyakinan sebagai kekayaan, dan jadikan ibadah sebagai kesibukan. Subhanallah, udah ada aturan semuanya. Nah, keyakinan iman itu adalah kekayaan kita yang tidak boleh kita hilangkan. Kalau orang sudah tidak punya iman, Pak, repot, Pak. Ya. Jadi kurang beriman itu akan menghadirkan berbagai macam penyakit. Kurang beriman kita singkat itu kuman. Kurang beriman. Penyakit yang muncul karena kuman itu biasanya kudis. Kurang disiplin. Halo? Ini kata Kiai Haji Jaidun MZ. Ya, saya dengar dulu itu. Kata Jaidun MZ, ya, tokoh kita, kiai kita, ulama kita, dai 1000 umat, ya. Kalau manusia itu sudah terjangkit kuman, kurang beriman, maka akan muncul penyakit yang menyertainya. Yang pertama kata beliau, kudis, kurang disiplin dalam ibadah. Yang kedua, kutil, ya, kurang teliti, ya, mohon maaf ya, kurang teliti di dalam ibadah. Yang ketiga adalah kurang rapi hidupnya, Pak. Orang beriman itu rapi hidupnya, betul. Nah, yang keempat ini sebetulnya saya agak nggak enak ngomongnya, tapi ini kan singkatan ya. Jangan kemudian bahwa Ustadz ini porno, enggak. Yang terakhir adalah kurang tanggung jawab. Singkatannya apa? Nah, halo. Kurang tanggung jawab singkatannya. Ibu-ibu yang jawab ya. Ya, jadi kalau kita terjangkit kuman, kurang beriman, maka penyakit yang muncul itu yang pertama kurang rapi, yang kedua kutil, kurang teliti, yang ketiga kudis, kurang disiplin, dan yang keempat mohon maaf ya. Nah, ini penyakit umat Islam tuh 4 itu ada, Pak. Betul, Pak? Kenapa? Sebabnya karena kurang beriman. Beriman ada, iya dia beriman, tetapi kurang. Makanya kenapa iman harus terus kita gali, harus terus kita kaji, harus terus kita tumbuhkan. Ya, kita datang ke majelis ilmu, kita datang sholat Jumat, kita datang ke masjid, itu dalam rangka untuk mempertebal iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Pesan takwa itu kan sudah sangat jelas. Di setiap Jumat kita selalu mendengarkan khatib selalu menyampaikan Al-Quran, surah Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya. Ayat ini dan ayat setelahnya, wa'tasimu bihablillahi jami'a, itu ayat turun di Madinah. Ayat itu turun ketika ada 2 kelompok umat Islam, ya, yang dulu mereka bertikai, bermusuhan, disatukan oleh Nabi, Pak. Suku di Madinah namanya suku Aus dan Khazraj. Dulu mereka bertikai, Pak, bermusuhan, berbantah-bantahan, bahkan saling membunuh. Sejarah mencatat suku Aus dan suku Khazraj sebelum Islam datang 120 tahun mereka bertikai. 120 tahun, Pak. Tapi Nabi datang menyatukan hati mereka. Nabi datang menyatukan hidup mereka. Nabi datang mempersaudarakan mereka. Tapi rupanya persaudaraan antar suku Aus dan suku Khazraj itu tidak disukai oleh orang Yahudi, Pak.
Maka orang Yahudi butuh seorang anak muda cerdas untuk membangkitkan kembali kebencian antar dua kelompok itu. Hampir-hampir mereka bermusuhan dan berperang lagi. Maka turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu ila akhir ayat. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan berpecah belah. Iftiraq, tafarruq, berpecah belah. Para ulama mengatakan sebagian haram hukumnya berpecah belah antar sesama umat Islam. Halo? Ini kita kadang Masya Allah, ya, lihat permusuhan antar sesama muslim menyebabkan kita jadi lemah, Pak. Perbedaan masalah furu'iyah dalam ibadah dibesar-besarkan. Betul? Persoalan yang antara kunut dan tidak kunut. Kalau saya di mana masjid itu berada, ketika saya diundang Muhammadiyah, diundang Persis, ya saya tidak kunut. Diundang Nahdiyin, NU, ya kunut. Ya, saya besar di pesantren Nahdiyin. Dulu saya pesantren di Cibarusah, Al-Baqiyyatus Shalihat, Cibogo. Kiai Haji Ma'mun Nawawi. Nah, kalau ada keluaran Cibogo, nah, ketemu saya nanti. Enggak saya kasih duit sih, ketemu aja. Ya. Kemudian saya masuk ke PGAN Bogor, sebagian juga kalangan dari Nahdiyin. Kemudian saya masuk ke PT IKI Jakarta. Ya sekarang rektornya Pak Nasaruddin Umar, Menteri Agama. NU. Tiba-tiba saya terjun ke dakwah di Kota Bekasi. Saya lari ke Radio Dakta. Orang bilang saya ini agamanya Radio Dakta. Ya, orang kampung saya Cikunir Ceger nggak ada yang ngundang saya. Jangan ngundang Ustaz Anwar, dia agamanya Radio Dakta. Jadi agama Radio Dakta jadi agama, saya bilang. Ya, memang dulu ketika Radio Dakta memulai debut dakwahnya itu, ada tokoh-tokoh yang sangat terkenal waktu itu, ya, dan memang sangat tegas menyampaikan persoalan-persoalan fikih, karena mereka latar belakang dari Persis. Ada Ustadz Habib Hasan Al-Mahdali, Allah yarham. Kemudian Ustadz Sulaiman Jakawerus. Wow, itu orang-orang keras semua katanya, Pak. Padahal orangnya lembut, Pak. Emang kalau ceramah agak keras sedikit, jadi saya ngikut-ngikut jadinya. Ya. Saya coba menata dengan teman-teman untuk membangun kesetaraan antar dai di situ. Yuk Dakta kita jadikan sebagai perekat informasi umat. Maka kemudian di hari tahun berikutnya saya hadirkan sama teman-teman dari berbagai macam tokoh yang ngisi di Radio Dakta. Ada dari Persis, ada dari Muhammadiyah, ada dari NU, ya kan? Bahkan saya datang langsung ke Kiai Haji Jamaksari, Pak Haji, Pak Kiai, tolong dong, kita jangan menjustis saja Dakta begini-begini, datangkan dong ustaznya ke Radio Dakta. Nih isi nih, ayo kita bareng-bareng samain. Dulu kan memang sangat dekat Dakta dengan materi-materi bid'ahnya, luar biasa ya, dikit-dikit bid'ah, ya kan? Halo, ya. Lah dulu Nabi nggak ada, lagi taklim pagi-pagi ada teh, nggak ada, bid'ah itu. Ya, ya, ada nasi uduk ini pagi-pagi. Bid'ah itu. Ya. Tapi kalau Ustaz dibungkusin itu bid'ah hasanah. Ya. Oke. Ini yang terakhir. Waktunya sebentar ini saya ngomong. Ya. Yang terakhir adalah nikmatul hidayah ilal Islam. Kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa haji, kita bisa bersedekah, kita bisa kumpul di sini, Pak. Itu semata-mata karena hidayah yang Allah salurkan dalam kehidupan kita. Dan tidak semua manusia diberikan kenikmatan hidayah. Tidak semua manusia diberikan kenikmatan Islam. Betul? Faktanya masih banyak orang yang di luar Islam. Ya. Cuma ada dua manusia, kafir dan kita ini jadi muslim, Pak. Kita enggak minta Allah yang berkehendak atas diri kita. Allah memuliakan kita dengan Islam.
Allah memuliakan kita dengan Islam. Maka kita bangun kesadaran bagaimana mensyukuri nikmat hidayah ini. Banyak orang yang merangkak ingin masuk Islam, mereka belajar mengkaji apa itu Islam, sampai bertahun-tahun mereka tak dapat hidayah. Kita ini dari lahir sudah jadi Islam. Bahkan hakikatnya dalam konteks akidah, manusia seluruhnya sebelum dia terlahir dia sudah Islam, Pak. Kenapa sudah Islam? Karena dulu sebelum manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk jasad, pada saat kita berada di alam ruh sebelum diciptakan, sudah ada perjanjian ajali antara manusia dengan Allah. Allah mengatakan, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita menjawab, bala syahidna, benar, kami menjadi saksi engkau Tuhan kami. Jadi secara keseluruhan, Pak, manusia yang terlahir itu sudah Islam. Cuma kemudian ketika lahir ada yang jadi Nasrani, ada yang jadi Yahudi, ada yang jadi Majusi. Itu karena orang tuanya, karena lingkungannya. Betul? Ya kan? Setiap anak yang terlahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa abawahu au yuhawidanihi au yumajjisanihi. Ya, setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Kemudian dia dipengaruhi oleh lingkungannya, jadi Yahudi, jadi Majusi, jadi Nasrani, Pak. Fitrah semuanya. Makanya orang-orang Nasrani banyak yang kemudian kembali ke Islam. Alhamdulillah, waktunya udah habis. Ini baru mukadimah ini. Hah? Ya. Jadi terlalu banyak prolognya tadi ya. Gimana Kiai? Versi ketiga nanti. Kayaknya diundang lagi kemarin. Kalau berkenan. Ya. Jadi intinya adalah mari kita mensyukuri nikmat hidayah ini. Tidak semua hidayah tidak ada hubungannya dengan kedekatan kita dengan ulama. Hidayah tidak ada hubungannya dengan kedekatan kita dengan orang pintar. Bahkan orang dekat Nabi saja tidak dapat hidayah. Pamannya Nabi Abu Thalib, Bapak Ibu sekalian, cinta sama Nabi, membela Nabi, hidup dengan Nabi. Setiap Nabi mendapatkan persoalan, dia yang pertama kali membelanya. Tapi ketika dalam keadaan sakatul maut, kemudian Nabi datang, ya am, ucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, dia tidak bergeming. Teman-teman dekatnya ada Abu Jahal, ada Abu Sufyan dan abu-abu yang lainnya bilang, Abu Thalib, kalau kamu ngikutin agama kemenakanmu Muhammad, maka engkau diletakkan di mana wajah kebangsawananmu. Dia lebih memilih wajah kebangsawanannya, maka dia tidak mengucapkan kalimat syahadat. Nabi sedih, ya Allah, kenapa orang lain masuk ke dalam agamamu? Kenapa orang lain aku dakwahkan masuk menerima Islam, tapi pamanku tidak? Maka turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Hai Muhammad, ya kan? Sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi masalah hidayah ini urusan Allah, dan kita bersyukur menjadi Islam, Allah menjadikan kita orang-orang yang dimuliakan. Maka jangan kemuliaan ini kita kotori dengan kesyirikan, dengan berbagai macam virus-virus yang menyebabkan amal kita menjadi tertolak. Insya Allah kita akan lanjutkan di episode yang berikutnya. Kapan itu? Kapan-kapan? Ya, biasanya ada diskusi langsung. Baik, tutup dengan doa, Pak. Sebetulnya kalau taklim enakan pendek emang, Pak. Kalau panjang capek ngomongnya. Ya, mari sama-sama kita khusyukkan hati kita sebelum kita bubar dari tempat ini. Pertama kita beristighfar, kita mohon kepada Allah ampunan, sebab kita sadar Bapak Ibu, melewati masa waktu tidak sedikit kita menorehkan tinta hitam kemunafikan, dosa dan kesalahan. Kita sadar betul sebagai manusia tidak selamanya kita berada dalam kebaikan. Mata sering menatap yang haram, mulut sering berkata dusta dan munafik, telinga sering mendengar kalimat-kalimat yang tidak pantas. Bahkan hati kita sampai detik siang ini, pagi ini, mungkin sangat sulit meredam dendam, menghilangkan kebencian. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Istajib du'aana ya Rabb. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Rabb, perlihatkan kepada kami yang benar adalah benar. Berikan kekuatan kepada kami ya Rabb, agar kami punya kemampuan mengamalkan kebenaran. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang batil adalah batil. Berikan kekuatan kepada kami agar mampu menghindari segala macam bentuk kebatilan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah setiap kezaliman yang pernah kami lakukan selama ini. Datangkan rahmat-Mu, kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah, agar kami menjadi umat Rasul-Mu yang mulia. Ampuni ya Allah setiap kesalahan masa lalu. Kami sadar ya Allah, melintasi waktu tidak sedikit kami menorehkan kesalahan. Kalaulah bukan tanpa ampunan-Mu ya Allah, apalah artinya diri kami. Kalaulah bukan karena ilmu-Mu ya Allah, maka kebodohan akan terus menyelimuti kami. Kalaulah bukan karena rahmat-Mu ya Allah, apalah artinya umur kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan keberkahan dalam rumah tangga kami. Berikan keberkahan pada anak cucu kami. Berikan keberkahan pada umur dan ibadah kami ya Allah. Ya Rabb, kami sadar sebagai orang tua belum bisa sempurna mengajarkan Islam kepada anak-anak kami ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk mencontohkan kebaikan kepada mereka. Ya Rabb, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha. Jauhkan mereka ya Allah dari tipu daya dunia yang menyesatkan, dari orang-orang jahat yang menghancurkan, dari perilaku buruk yang menterlenakan. Bimbing jiwa-jiwa mereka ya Allah di tengah tantangan zaman yang begitu berat saat ini. Jadikan keyakinan kekayaan bagi hati mereka. Jadikan ibadah sebagai kesibukan bagi hidup mereka. Ya Rabbana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah sekalian, dengan tutup doa maka saya sudah seluruh asmaya kita berkaki. Mudah-mudahan kita dapat ini menjadikan wawasan yang sangat berharga